Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat shaimun shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan yang dimaksud? Surah Ali Imran ayat 110 Allah menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam, umatnya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia. Kalian punya tanggung jawab, punya misi, punya tugas dari Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Senantiasa menyuruh kepada kebaikan, amar ma'ruf wa nahi munkar, dan mencegah segala perbuatan yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah. Dari ayat ini bisa disimpulkan ada 2 poin. Pertama, Allah menegaskan bahwa umat Islam sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, Nabi seluruh alam, Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para Nabi dan Rasul, para utusan Allah. Umat Islam adalah umat terbaik di tengah-tengah umat manusia seluruhnya. Tapi yang kedua, punya tugas. Umat Islam punya tugas sebagai umat terbaik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia harus senantiasa menyuruh kepada kebaikan, yang ma'ruf, dan mencegah segala perbuatan yang mungkar, maksiat, dan yang batil. Dan mereka harus senantiasa beriman kepada Allah. Jadi satu sisi umat Islam dinyatakan sebagai umat terbaik, tapi satu sisi Allah memberikan tanggung jawab, tugas, dan misi sebagai umat terbaik agar senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala umat Islam meninggalkan misi dan tanggung jawabnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka keutamaan ini bisa hilang. Keutamaan ini tidak tampak di tengah-tengah umat manusia. Umat Islam tidak merasa lagi menjadi umat terbaik. Kenapa? Diombang-ambing ke sana kemari dan seterusnya. Bapak Ibu hadirin hadirat shaimun shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan keistimewaan bagi umat Islam. Surah Fatir ayat 32 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab ini, kata Allah, yaitu Quran, kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada 3 golongan Allah sebut. Setelah Allah mewariskan atau mewasiatkan kitab suci Al-Quran kepada umat Islam, lalu umat Islam ini terbentuk menjadi 3 klasifikasi, Pak, Bu. Yang pertama kata Allah, faminhum zalimul li nafsi. Ada orang di antara golongan umat Islam itu yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada golongan pertengahan. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah. Dan ada pula di antara mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah.
Dzalikal huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan makna tiga golongan yang dimaksud oleh Allah dalam surat Fatir 32 ini. Yang pertama, orang yang menganiaya diri sendiri, mereka sendiri, yaitu yang teledor, lalai untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan apa yang diperintah Allah sebagian, tapi sebagian juga dia lalai. Sebagian dia patuh atas larangan Allah, tapi sebagian yang lain larangan Allah dia langgar. Maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang mencampur adukan antara kebaikan yang hak maupun yang batil, kebaikan dan yang buruk, yang ma'ruf dengan yang mungkar. Nah, mereka inilah orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada umat Islam yang masuk dalam golongan pertengahan. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud golongan pertengahan ini adalah orang-orang yang menunaikan kewajiban, menjalankan perintah Allah, meninggalkan perkara haram, tetapi terkadang mereka lalai, enggan, malas mengerjakan hal-hal yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kadang mereka menyepelekan hal-hal yang makruh. Ini makruh ini. Lalu dikerjakan. Padahal makruh itu sesuatu yang dibenci. Makruh artinya dibenci, tapi seringkali di antara mereka ada yang menganggap sepele, remeh tentang makruh. Mereka inilah yang dalam klasifikasi golongan pertengahan. Yang ketiga, golongan ketiga yaitu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu orang-orang yang memang sudah sebelumnya mengerjakan kebaikan dengan izin Allah. Orang-orang yang dimaksud dalam golongan yang ketiga ini, kata Ibnu Abbas, yaitu orang-orang yang selalu mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan Allah, yang haram-haram ditinggalkan. Bahkan mereka meninggalkan yang makruh pula. Bahkan juga hal-hal yang dimubahkan pun kadang mereka tinggalkan. Dalam artian apa? Mereka sering menahan diri, mereka sedikit makan, mereka tidak berlomba-lomba mencari harta, ya, mereka tidak melulu memikirkan dunia, padahal itu yang mubah-mubah saja. Jadi jangankan yang haram, yang makruh, yang mubah pun mereka menahan diri. Mereka inilah termasuk pada golongan yang ketiga. Ayat selanjutnya Allah mengatakan ketiga ini termasuk ahli surganya Allah. Mereka akan diberi ganjaran oleh Allah dengan surga, walaupun nanti tingkatannya berbeda satu sama lainnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, saimun saimat, wabil khusus jamaah Masjid Baitul Hikmah Nusa Loka BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita ada di bulan suci Ramadan. Tausiah ini bisa menjadi renungan bagi kita sebagai umat Islam. Apakah kita sebagai umat Islam sudah mempertontonkan, menampakkan kita sebagai umat yang terbaik atau belum? Ataukah yang pertama tadi kita sudah keistimewaan itu berupa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijamin oleh Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku masuk surga. Apakah kita sudah merasakan dan kita sudah menambahkan sebagai ahli surganya Allah atau belum? Lalu yang kedua, Allah memberikan keistimewaan melalui sabda baginda Rasulullah SAW terhadap umatnya, umat Nabi Muhammad, yaitu umat Islam, melalui hadis Nabi yang berbunyi, Nabi bersabda, inni wallah ma'akhafu ba'di an tusyriku. Kata Nabi, sesungguhnya aku demi Allah tidak pernah takut, tidak pernah khawatir setelahku nanti an tusyriku, kalian umatku akan musyrik. Kenapa? Justru kata Nabi, walakin akhafu an tanafasu fiha. Tapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan, kalian berlomba-lomba mencari harta, berlomba-lomba berebut tentang dunia, mencari isi-isi bumi dan seterusnya. Yang ketiga adalah keistimewaan umat Islam
Nabi mengatakan, inna ummati la tajtami'u ala dolalah. Sesungguhnya umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Wa fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bisawadil a'zam. Tapi jikalau kalian nanti melihat ikhtilaf, perbedaan pendapat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah para ulama, peganglah pendapat yang paling banyak, paling mainstream, paling mayoritas. Sesungguh insya Allah Anda akan aman, akan selamat. Demikianlah keutamaan sekaligus keistimewaan umat Islam sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya menjadi umat Nabi yang dalam golongan yang disebut oleh Allah tadi, menjadi ahli surganya kelak, yang akan dijamin oleh Allah menjadi ahli surganya nanti di akhir. Sehingga tetapi dengan kita juga diberi kekuatan agar kita terus bisa menyeru dalam kebaikan dan mencegah segala perbuatan mungkar dan kebatilan. Demikian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.